Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Skandal. Film ini dirilis tahun 2011, mengisahkan seorang istri yang akan haus hubungan intim. Tetapi istrinya itu sangat kecewa karena suaminya yang lebih sibuk bekerja, hingga sang istrinya pun meluapkan hasratnya itu bersama mantannya dulu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke cerita filmnya, kita kenalan dulu bersama pemain-pemain filmnya. Di sini ada Uli Auliani yang berperan sebagai Misya, tokoh utama dalam film ini. Kemudian ada Mike Lucock sebagai Aaron, suami dari Misya itu sendiri. Ada Mario Lavalata sebagai Vincent, mantan kekasih dari Misya. Dan ada juga Laras Monka sebagai Sandra, sekretaris Aaron itu sendiri. Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi, ayo kita langsung ke alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan Misya yang sedang diinterogasi oleh seorang polisi yang berkata kalau Misya sedang dalam permasalahan serius. Melihat Misya terdiam, polisi itu langsung menunjukkan sebuah foto yang seketika itu membuat Misya pun menangis. Selanjutnya, kita dibawa sebulan sebelum Misya diinterogasi oleh sang polisi tersebut. Sebulan yang lalu, Misya dan keluarganya berpindah ke Jakarta karena tuntutan kerja sang suami. Saat itu terlihat Misya dan suaminya baru saja merayakan ulang tahun anak mereka yang bernama Michael. Tiba-tiba suaminya mendapatkan telepon dan meminta izin kepada istrinya untuk mengangkat telepon tersebut. Saat Misya menyuruh Michael tidur, Misya pun langsung bergegas untuk menemui suaminya itu. Ketika Misya ingin menghampirinya, terlihat Aaron langsung menutupi telepon tersebut. Entah apa yang merasuki pikiran Misya, dia pun langsung menyosor sang suaminya itu dan langsung membuka bajunya. Sebenarnya Aaron menolak ajakan itu, namun ketika mereka ingin melakukan serangan fajar, tiba-tiba Sandra, asisten Aaron itu, membuka pintu yang membuat mereka pun kaget seketika. Lalu Aaron meminta maaf dan harus pergi meninggalkan Misya. Misya yang kesal itu langsung menutupi pintu kamarnya dan tertidur. Keesokan harinya, kita mengetahui kalau Misya ini mempunyai bisnis penjualan alat selam sekaligus mengadakan latihan untuk para pelanggannya tersebut. Setelah mengantarkan Michael ke sekolah, dia langsung pergi ke kantornya. Misya yang gelisah itu kemudian curhat ke temannya tentang suami yang tidak mau diajak esek-esek itu. Lalu temannya itu malah menduga-duga kalau mungkin saja suami Misya itu punya selingkuhan yang baru. Mendengar itu, perasaan Misya pun semakin tak karuan. Di sebuah kafe, Misya pun menemui pelanggannya untuk mengajarinya menyelam. Di tengah-tengah kecerewetan pelanggannya itu, Misya melihat seorang pria yang meniru kecerewetan pelanggannya itu. Mimik muka dari pria itu membuat Misya tersenyum. Pria itu bernama Vincent, mantan Misya waktu kuliah dulu. Setelah pelanggannya pergi, Vincent menghampiri Misya dan langsung memberikan kartu namanya. Tanpa sepatah kata pun Vincent langsung meninggalkannya. Setelah menjemput dan mengantar pulang Michael, Misya pun langsung mendatangi apartemen Vincent dengan patokan kartu namanya yang telah diberikan tadi. Setelah masuk ke apartemen Vincent, terlihat jelas profesi Vincent masih sama seperti dahulu, yakni menjadi fotografer. Saat Vincent ingin mencicipi bibir Misya, tiba-tiba HP dari Misya berdering dan seketika dia pun langsung meninggalkan apartemen milik Vincent tersebut. Di rumah dia menceritakan ke Aaron kalau dia habis bertemu dengan teman lamanya. Aaron pun menanggapi dengan santai walaupun dia tahu teman Misya itu seorang pria. Dan dengan bermodalkan celana dalam dan BH, malam itu Misya pun bertekad untuk bisa mengajak sang suaminya itu bermantap-mantap, jangkrik. Namun setelah menunggu waktu lama, suaminya tak kunjung datang, yang membuat Misya pun mengajak Aaron di ruangan kerjanya. Di sana dia malah melihat Aaron sudah ketiduran pulas di kursi kerjanya itu. Suatu hari, Misya yang datang ke kantor Aaron untuk mengajak makan siang, dan dia malah menemui Aaron dan Sandra yang sedang kerja dengan posisi badan yang mendekatkan. Misya yang melihat hal itu malah menimbulkan prasangka yang buruk kepada sang suaminya tersebut. Aaron pun langsung mengiyakan ajakan Misya itu. Anehnya, Aaron itu malah mengajak sang Sandra untuk bergabung makan siang bersama mereka. Selesai makan siang, Misya pun menelpon Vincent. Dengan insting yang sangat kuat, Vincent menebak kalau yang menelponnya itu adalah Misya. Padahal dia belum sempat meminta nomornya Vincent saat terakhir kali bertemu.
Tebakan Vincent yang tepat itu membuat Misia tersenyum malu. Cari mati, cari mati, cari mati. Misia pun tahu akhirnya kalau Vincent juga mengharapkan sesuatu yang lebih darinya. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung mendatangi apartemen Vincent. Dan tanpa berpikir panjang, di sanalah mereka langsung melakukan serangan wajar yang sempat tertunda. Jangkrik, 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 jangkrik. Di sini terungkap alasan Michelle dan Vincent mengakhiri hubungan mereka karena tidak adanya komitmen dari Vincent untuk menikahi Misia. Padahal dulu mereka sudah berpacaran selama 5 tahun. Hari-hari mereka dilalui dengan hubungan diam-diam yang sudah kelewatan batas. Di mana dan kapanpun mereka bertemu, mereka selalu bercocok tanam. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, di saat mereka naik taksi, mereka pun juga melakukan pengencerotan aktivitas di dalam taksi. Jangkrik, 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 jangkrik. Suatu hari, saat Vincent memotret wanita telanjang, Misia mendapati Vincent sedang silaturahmi bibir dengan model tersebut. Misia yang marah itu langsung pergi. Namun, permasalahan kecil itu langsung terselesaikan keromantisan Vincent di atas ranjang. Sepulang dari apartemen Vincent, Misia pun langsung mandi. Saat sedang mandi, tiba-tiba Aaron selaku suaminya datang dan langsung melakukan pengencerotan di saat itu juga. Dan hari itu juga, dua laki-laki sekaligus yang telah ditiduri Misia. Jangkrik, 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 jangkrik. Suatu hari, Misia yang terbangun dari tidurnya setelah bermain dengan Vincent itu kaget melihat jam yang sudah menunjukkan sore hari. Dia pun panik karena dia belum menjemput Michael selaku anaknya di sekolahnya tersebut. Misia pun menyalahkan Vincent karena dengan sengaja tidak membangunkannya. Nggak ada yang jemput Michael selain kamu. Emang nggak ada, itu tuh tanggung jawab aku. Kamu tuh harus terima kalau aku tuh udah punya anak. Guys. Lalu Michelle pun ke sekolah Michael. Di sana dia tidak menemukan anaknya itu. Dengan sedikit drama, ibu dan anak itu berkeliling mencari satu sama lain. Dan pada akhirnya Michelle pun menemukan Michael di satu lapangan. Michelle pun langsung memeluk anaknya tersebut dan meminta maaf kepadanya. Penyesalan pun mulai dirasakan Michelle setelah teleponnya diabaikan oleh Vincent. Akhirnya Michelle pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Vincent. Vincent pun menolak hal itu. Vincent pun ingin Michelle untuk meninggalkan suaminya yang sah. Kala itu, saat Michelle menutupi teleponnya, ternyata Aaron selaku suaminya sudah berada di belakangnya dari tadi. Sontak dengan muka serius, Aaron bertanya perihal siapa orang yang berada di telepon itu. Misia dengan ragu, penuh tekanan dengan tenang mengalihkan pembicaraan pada Michael yang marah padanya karena telat menjemputnya. Keesokan harinya, Misia yang baru bangun tidur itu kaget melihat Aaron yang sedang mengobrol dengan Vincent. Saat itu Vincent mengaku sebagai sales motor yang ingin dibeli oleh Aaron. Saat Aaron sedang berada di ruangan lain, Vincent langsung menyeret Misia untuk melakukan pengencerotan berduaan. Misia pun menolaknya, tapi Vincent tak menghiraukan hal itu. Gila ya, ngapain kamu kesini? Kamu yang bikin aku kayak gini. Aku udah bilang sama kamu, jangan pernah tutup telepon aku. Tapi nggak perlu datang kesini. Aku nggak tahu lagi gimana caranya nemuin kamu. Ngapain? Aku mau ikut. Nggak bisa. Tentu saja kedatangan Aaron yang tak tahu apa-apa itu sontak menghentikan aksinya Vincent itu. Dan karena mungkin tak dapat jatah pada hari itu, dia pun langsung pamit pulang. Hari-hari pun berlalu. Misia semakin penasaran dengan kesibukan suaminya itu. Dia pun langsung mengecek sendiri kebenarannya. Dan makin bersalah lagi setelah mengetahui bahwa suaminya itu benar-benar sibuk bekerja. Ketegangan mulai terlihat saat Misia mendapati kiriman yang berisi video suasana rumah yang telah direkam seseorang. Bahkan ada bagian di mana sorot kamera itu merekam dirinya waktu tertidur pulas. Pelaku dari semua ini sudah bisa kita tebak adalah Vincent yang mulai memberi tekanan kepada Misia. Tanpa meminta izin, Vincent tiba-tiba menjemput Michael di sekolahnya. Hal itu membuat Misia panik mencari sang anak. Aaron yang sedang meninggalkan anak dan istrinya di rumah itu membuat Misia ketakutan dengan orang yang merekam dirinya dan leluasa orang itu keluar masuk dari rumahnya tersebut.
Suatu pagi, dia mendapatkan kiriman berisi foto-foto telanjang dirinya saat bersama Vincent. Lalu, Vincent yang menelponnya itu bilang kalau foto yang sama juga dia kirimkan ke Aaron selaku suami dari Misha tersebut. Hal itu membuat Misha panik dan langsung pergi ke kantor Aaron. Dan dengan beruntung, sebelum Aaron menyadari foto kiriman itu, Misha dengan sigap menyingkirkan foto tersebut dari hadapan Aaron. Dengan dalih ingin ketemu terakhir kalinya, Vincent meminta Misha untuk datang ke apartemen miliknya. Sesampainya Misha di apartemen, Vincent langsung ingin menyosor ke Misha, namun Misha pun menolaknya. Sontak saja dengan geram, Vincent langsung menarik paksa Misha, dan nampaknya Vincent sudah tak tahan lagi dan memaksa Misha untuk melayaninya. Vincent pun dengan cepat memindah badan Misha. Upaya Misha untuk melepaskan diri dari cengkraman Vincent berhasil. Misha pun mengambil botol dan memukul kepala Vincent. Alhasil seketika dia pun pingsan seketika. Berakhirnya juga scene tadi juga mengakhiri keterangan Misha pada polisi. Kemudian polisi bilang kalau di ruangan sebelah ada Aaron yang juga memberikan keterangan. Dan lebih parahnya lagi, keterangan Misha tadi bertolak belakang dengan pernyataan Aaron selaku suaminya tersebut. Aaron berkata kalau dia sudah mengetahui sejak lama hubungan antara Vincent dan Misha dan terbakarnya apartemen Vincent itu karena perbuatannya sendiri. Saat sebelum kebakaran itu, Aaron mengancam Vincent untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Tetapi karena Vincent bersikeras ingin bersama Misha, mereka pun bertengkar. Pertengkaran itu dimenangkan oleh Aaron yang berhasil melumpuhkan Vincent. Sepulang dari kantor polisi, di rumah Misha langsung berlutut meminta maaf pada Aaron. Dan ternyata Aaron merupakan seorang pemaaf, dan dia memaafkan Misha dan dia pun langsung memeluk Misha. Di suatu malam, di saat Misha ingin mengambilkan minuman, Misha kaget dengan luka bakar di muka Vincent. Dan dengan rasa takut, Misha pun langsung lari menjauh dan mencari suaminya Aaron. Tapi ternyata Aaron sudah tergeletak pingsan di lantai. Misha yang kemudian bersembunyi itu diketahui oleh Vincent. Dengan sigap, Vincent langsung memaksa rudalnya ke tubuh Misha. Tidak mau kalah, Misha pun dengan berani menyikut Vincent dan kabur keluar rumah. Di tengah guyuran hujan itu, Misha pun terus berlari menghindari Vincent. Karena perbedaan kekuatan, Vincent pun menangkap dan ingin melakukan pengencorotan terhadap Misha. Tiba-tiba terdengar suara pistol yang menembaki Vincent. Ternyata orang yang menembaki Vincent itu adalah polisi yang menginterogasi Misha tadi. Seketika itu, Vincent pun tewas di tempat. Lalu, polisi mengatakan kalau Aaron dan Misha dibebaskan dari segala tuntutan. Dan film pun berakhir.